Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D14 dengan materi oksidasi biologi izin memaparkan materi kami. Anggota dari kelompok D14 yang pertama ada saya sendiri, Dini Hakiki. Yang kedua ada Sabrina Jahrotun Nisa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari oksidasi biologi. Oksidasi biologi yaitu suatu reaksi zat dengan molekul oksigen. Oksidasi sendiri yaitu pengurahan elektron dan mengikat oksigen, sementara reduksi yaitu penambahan elektron dan melepas oksigen. Oksidasi biologi merupakan pelepasan hidrogen atau hidrogenase atau pelepasan elektron. Dalam oksidasi biologi, diperlukan hidrogen atau elektron dalam reaksi. Maka, apabila ada yang dioksidasi, pasti ada yang direduksi. Kemudian, selanjutnya ada fungsi reaksi dari oksidasi biologi. Di dalam sistem biologi sel makhluk hidup, reaksi oksidasi reduksi berperan dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi. Oksidasi biologi berperan dalam proses pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Proses oksidasi biologi berlangsung di dalam sel-sel tubuh. Contohnya, yaitu oksidasi glukosa menjadi CO2, air, dan energi. Proses ini berlangsung dinamakan dengan katabolisme karbohidrat, yaitu glukosa berikatan dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air, dan 36 ATP atau energi. Kemudian ada proses dari oksidasi biologi sendiri. Reaksi oksidasi biologi melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi yang pada dasarnya adalah transfer energi. Oksidasi sendiri tidak selalu dengan oksigen, misalnya dehidrogenasa dan reaksi redok yang memerlukan enzim oksidoreduktase. ATP dihasilkan melalui fosforilasi DP. Fosforilasi tingkat substrat adalah transfer PO4 energi tinggi ke ADP. Lalu, semua molekul mengandung elektron sebagai bagian atom-atom yang menyusun molekul. Setiap molekul sendiri memiliki energi untuk memberikan dan menerima elektron dari molekul lainnya. Kemudian, ada 3 sumber utama dari ATP. Yang pertama ada glikolisis, yaitu proses di mana satu molekul glukosa dipecah untuk membentuk 2 molekul asam pirufat dan menghasilkan energi yang dibantu oleh enzim. Yang kedua adalah siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Bagian dari katabolisme masuk dengan bentuk molekul kecil. Sedangkan lintasan anabolisme bercabang keluar dengan menyediakan substrat karbon untuk keperluan biosintesis. Yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Suatu lintasan metabolisme yang menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP dengan mereduksi gas oksigen menjadi air.
Yang kedua yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Alasan diberi nama Krebs karena sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, yaitu seorang ilmuwan Jerman yang menemukan siklus ini. Siklus ini terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs diawali dari asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, memiliki kondensasi dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga berikatan dan menghasilkan asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon dan CoA dilepaskan. Sitrat berubah menjadi isositrat melalui isomerisasi. Terjadi 2 reaksi yaitu pelepasan molekul H2O yang disebut dehidrasi dan penambahan molekul H2O yang disebut hidrasi. Proses dikatalis oleh azonitase. Kemudian isositrat yang memiliki 6 karbon dirubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Terjadi pelepasan elektron dan diterima NAD+, sehingga menjadi NADH. Akan terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan atom karbon yang akan membentuk karbon dioksida. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Kemudian alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Terjadi dekarboksilasi yang asalnya memiliki 5 atom karbon menjadi 4. Maka akan membentuk karbon dioksida. Terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Terdapat penambahan CoA, enzim yang mengkatalis yaitu alfa ketoglutarat dihidrogenase. Selanjutnya yaitu suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Reaksi fosfat inorganik akan memutuskan koenzim A sehingga akan dilepaskan. Fosfat akan membentuk GDP merubah menjadi GTP. GTP atau guanin trifosfat berubah menjadi ATP. Enzim suksinil adalah CoA sintase. Suksinat diubah menjadi fumarat. Di sini terjadi pelepasan elektron sehingga ditangkap oleh FAD dan dirubah menjadi FADH2. Enzim yang mengkatalis suksinat yaitu dehidrogenase. Selanjutnya fumarat diubah menjadi malat oleh enzim fumarase, maka terjadi penambahan air atau hidrasi. Malat diubah menjadi oksaloasetat. Terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+ oleh enzim malat dehidrogenase. Dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FHDH2, dan 1 ATP. Maka hasil dari siklus Krebs yaitu 4 karbon dioksida, 2 FADH, 6 NADH, dan 2 ATP. Yang ketiga yaitu transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria atau dinamakan kristal. Transport elektron adalah suatu proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. NADH dan FADH2 adalah suatu energi yang tidak dapat langsung digunakan oleh tubuh. Oleh karena itu, harus diubah menjadi ATP. Terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein lain dan oksigen bertindak sebagai penerima elektron, terakhir membentuk H2O. H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan. Dalam perubahan NADH menjadi ATP, pertama NADH menjadi NAD+, elektron dari reaksi dikirimkan ke ubiquinon melalui kompleks ion 2 yang akan memicu dipompanya ion H+ menuju ruang antarmembran. Lalu elektron dari ubiquinon dikirimkan ke sitokrom C melalui kompleks 3 yang akan memicu dipompanya ion H+ menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melewati kompleks 4 yang akan memicu dipompanya ion H+ menuju ruang antarmembran. Elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Transfer elektron dari berbagai macam protein memicu dipompanya 3 ion H+ keluar menuju ruang antarmembran yang H+ ini akan kembali menuju matriks mitokondria melalui ATP sintase
Ketika melewati ATP sintase, maka H+ akan berubah menjadi ATP. Setiap 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Nah, dalam perubahan FADH2 menjadi ATP, terjadi perbedaan di fase pertama saja, yaitu FADH2 menjadi FAD+, kemudian elektron dari reaksi dikirimkan ke ubiquinon melalui kompleks ion 2, tetapi tidak memicu dipompanya ion H+. Sedangkan di sitokrom C dan juga di fase ketiga akan terjadi akan memicu H+ yang akan membentuk H2O. Nah, oleh karena itu, dia akan melewati H+ ini akan melewati ATP sintase dan berubah menjadi ATP. Tapi H+ ini hanya terdapat 2. Jadi bedanya kalau misalnya NAD itu ada 3, sedangkan FADH2 itu hanya terdapat 2 ATP. Hasil transport elektron yaitu 10 NADH menjadi 30 ATP, sedangkan 2 FADH menjadi 4 ATP. Enzim-enzim yang terdapat pada oksidasi biologi. Yang pertama yaitu ada oksidase. Dia mengkatalis pengeluaran hidrogen dari substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogennya. Produk akhirnya yaitu air atau hidrogen peroksidase. Yang kedua yaitu dehidrogenase, menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Sering ada koenzim, yaitu NAD atau NADH. Memiliki fungsi utama yaitu pertama sebagai pemindahan hidrogen dari satu substrat ke substrat lain pada reaksi oksidasi reduksi berpasangan. Yang kedua, sebagai komponen dalam rantai respirasi pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Yang ketiga yaitu oksigenase, yang berhubungan dengan sintesis dan penguraian berbagai tipe metabolit. Terdiri atas 2 tahap. Yang pertama ada pengikatan oksigen dengan enzim pada sisi aktif. Yang kedua yaitu reaksi saat oksigen yang terikat direduksi atau dipindahkan ke substrat. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu dioksigenase dan monooksigenase. Yang keempat yaitu enzim hidropiroksidase, yaitu menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat, melindungi tubuh terhadap senyawa peroksida yang berbahaya. Karena penumpukan peroksida menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak membran sel dan dapat menimbulkan kanker atau aterosklerosis. Selanjutnya yaitu implementasi oksidasi biologi. Yang pertama yaitu implementasi oksidasi biologi. Yang pertama, oksidasi biologi dalam peragian makanan. Peragian adalah proses yang menghasilkan minuman beralkohol melalui fermentasi. Di dalam sel ragi terjadi reaksi oksidasi biologi, yaitu reaksi karbohidrat menjadi karbon dioksida dan etanol dalam keadaan anaerob. Yang kedua yaitu oksidasi biologi dengan antioksidan. Oksidasi yang terjadi pada sel asing di dalam tubuh atau lemak jahat akan berakibat pada timbulnya radikal bebas dan berefek pada timbulnya sel-sel kanker. Radikal bebas ini dapat dilawan dengan adanya antioksidan. Selanjutnya yaitu reaktif oksigen spesies atau biasa disebut ROS. Proses oksidasi merupakan salah satu proses yang dapat menghasilkan reaktif oksigen spesies. ROS adalah radikal oksigen yang sangat reaktif atau senyawa yang mudah diubah dalam sel menjadi radikal reaktif. Radikal reaktif atau bebas adalah spesies yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam makromolekul biologi. Kondisi oksidasi dapat menyebabkan kerusakan protein, DNA, lipid, kanker, penuaan, dan penyakit lainnya. ROS yang dibentuk oleh reduksi oksigen adalah radikal superoksida atau O2-, hidrogen peroksida non-radikal H2O2,
dan radikal hidroksil atau OH. Antioksidan adalah zat yang dapat mencegah, memperlambat, atau memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dan menghambat stres oksidatif, mutasi DNA, dan bentuk kerusakan sel lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu oksidasi biologi merupakan pelepasan hidrogen atau disebut dehidrogenase atau pelepasan elektron. Oksidasi biologi berperan dalam proses pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Proses oksidasi biologi berlangsung di dalam sel-sel tubuh dan menghasilkan energi. Sumber energi tersebut berasal dari proses glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron pada proses metabolisme. Oksidasi biologi memerlukan enzim, yaitu oksidase, dehidrogenase, oksigenase, dan hidroperoksidase. Proses oksidasi dapat menghasilkan reaktif oksigen spesies atau disebut ROS yang merupakan radikal reaktif atau bebas yang dapat menyebabkan kerusakan protein, DNA, lipid, kanker, penuaan, dan penyakit lainnya. Akan tetapi hal ini dapat dihambat atau dicegah oleh antioksidan.